Pertama kali gue kenal saham itu 9 Juli 2025. Waktu itu gue coba ikut IPO Koin, CDIA dan juga teman-temannya. Ya, tapi kenapa kalau misalkan gue baru kenal saham berapa bulan tapi gue udah berani sharing? Ya jawabannya karena gue belajar cepet. Ya, gue merasa gue itu harus belajar cepet karena gameplaynya untuk tahun sekarang sama tahun depan itu udah pasti berbeda. Ya, kalau lu pikir cuma retail doang sama pinter, lu salah. Ya kalau retail itu ikut kelas, tapi bandar juga ikutan kelas. Ya jadi yang pintar itu bukan cuma retail doang, tapi bandarnya juga ikut makin pintar. Maka dari itu, lu ya harus belajar secepat mungkin. Kalau misalkan lu udah tahunan belajar saham tapi nggak ada improvementnya, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ya, dan lu lihat di sini, portofolio gua cuma dalam 3 bulan dari 40 juta itu udah naik jadi 280 juta. Ya, ini 260 tapi 26 jutanya gua gue pindahin ke CP ya buat gue bisa main saham-saham FCA. Ya, jadi total itu 280 juta. Dan 40 ke 280 itu naik 700%. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Ini screenshot udah lama waktu CBRE sempat naik. Ya. Dan makanya di video kali ini gue pengen jelasin bagaimana ya cara bandar saham itu bisa mendistribusikan barangnya dengan baik. Dan supaya kita juga bisa ikutan exit ketika bandar juga distribusi. Ya. Jadi tonton video ini kalau misalkan kalian itu pengen belajar dengan cepat dan juga pengen skill up level saham kalian. Supaya kalian itu nggak cuma dikarungin sama bandar. Oke, let's go. Nah, di video kali ini gue bakal bahas ya dari 2 contoh saham yaitu CBRE dan juga Koko. Ya, ini ada 2 skenario berbeda bagaimana bandar bisa distribusi dan gue akan bahas ini satu-satu. Ya, pertama kita akan bahas dari CBRE dulu. Ya, jadi CBRE kemarin itu kan sempat lock ARA. Ya, dia mulai lock ARA ini kalau nggak salah dari tanggal 2 nih berarti ya. Tanggal 3 berarti ya. 3, 6, ya 7. Terus akhirnya di sini lock area kebuka dan dia itu jatuh ke bawah. Ya, dan kita lihat di sini ya. 3, 6, 7 sama 8. Yuk, itu kita bisa lihat di tanggal 3 ya. Di sini dia itu bandar itu udah distribusi. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena pada saat itu ketika dia itu pengen ARA ya, terus lock area kebuka, ya ada yang buang. Terus ARA lagi. Terus kebuka lagi, berarti ada yang buang. Terus ARA lagi, ya. Dan itu tandanya ada yang ngebuang barang dan buang barangnya cukup besar sampai lock area-nya bisa kebuka. Dan kalau kalian juga lihat di sini, ya, ini volume 20 ya. Kalian lihat ini volumenya itu di atas rata-rata dari 20 hari, ya. Jadi kalau kalian buka di chart-bitnya si Stockbit, ya, kalian bisa tambahin parameter ini namanya volume 20. Dan ketika, ya, salah satu ciri-ciri ketika bandar distribusi adalah ketika volumenya itu di atas wajar ya, harga wajar ya. Ketika di sini kita lihat di 3, dia itu udah di atas harga wajar ya selama 20 hari secara rata-rata 20 hari. Dan kemudian karena buyernya itu masih banyak ya. Jadi dia itu lock ARA dan bandar juga nggak mau buang semuanya ya. Terus di hari selanjutnya bandar buang tapi cuma sedikit, tanggal 7 juga sedikit dan puncaknya ada di 8 Oktober. Ya ketika waktu itu ARA terus lock area langsung kebuka. Ya, dan di sini ya kalau lu lihat volumenya itu besar sekali. Ya, volumenya besar sekali, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata 20 hari. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini semenjak pas dia naik itu dia sempat kebuka ya kan. Terus harganya stay di sini 1.800-an. Terus sampai pada akhirnya ketika bandar itu udah banyak buang dan pembelinya itu makin sedikit, dia jatuh harganya. Dan akhirnya dia ditutup di 1.300-an. Ya. Dan harus kalian lihat di sini di volume ya. Ya, kalian juga bisa lihat di sini nih di historical data. Ya. Kalian lihat volume rata-rata biasanya berapa sih? Ya. Oh, cuma ratusan ribu ya kan. Terus tiba-tiba ada volume ya 4 juta lot seperti ini ya. Ini kan di luar wajar ya. Dan ketika udah nggak wajar seperti ini ada salah satu indikasi bandar itu udah buang barang. Ya, jadi ketika volumenya itu tinggi ya dan ketika buangannya juga udah kasar, udah banyak buangannya. Nah, itu ciri-ciri bandar udah distribusi dan itu tercermin di historical data seperti ini. Ya. Ya, di tanggal segini. Ini tuh udah kebaca semua ya di sini. Dan kalau kita lihat ya di Chartbit ini kan di 8 Oktober ya. Kita bisa lihat di sini 8 Oktober ya. Oh, 8 Oktober itu 6 juta lot ya. Volumenya itu banyak sekali buangannya ya. Dan cara mereka untuk distribusi seperti ini adalah dia itu buang barang. Kalau di sini dia buang barang di lock ARA dan kalau di sini dia itu akan buang
terus dia isi lagi, terus dia buang lagi, terus dia isi lagi, terus dia buang lagi, dia isi lagi. Gitu terus sampai barang dia habis, sampai nanti buyernya kehabisan amunisi, sampai akhirnya dia turun. Ya, seperti ini. Dan kalau kasus yang lock arah seperti ini, ya ini lebih gampang bagi mereka karena antusiasme orang itu untuk nembak lock arah itu tinggi, jadi dia itu nggak terlalu capek buat bekerja. Ya, dan dia cuman kerja banyaknya cuma di tanggal 8 Oktober seperti ini. Ya. Dan satu lagi yang menurut gue penting adalah lu harus ngecek dari harga rata-rata. Ya. Jadi kalau skenario lock arah itu memang bagus. Ya, apalagi kalau misalkan volumenya kecil, ya nggak perlu ada buangan banyak, terus tiba-tiba harganya udah naik. Tapi yang kalian suka tidak perhatikan adalah harga rata-rata orang. Ya, jadi kalau misalkan lock arah, itu kan berarti orang yang beli semuanya di sini, yang di bawah sini. Apalagi CBRE ada yang beli di sini. Itu kan mereka udah naik profitnya udah gila-gilaan. Mereka tuh udah cuan. Ya, dan ketika mayoritas orang sekitar 60%, 70% orang sudah profit, nah itu bukan saat yang bagus untuk membeli. Itu saatnya kalian tuh jualan. Ya, karena mayoritas orang tuh sudah profit. Ya, masa udah profit nggak dijual? Ya, apalagi bandar yang punya barang itu banyak, pasti dia itu jualan ketika hype-nya paling tinggi. Kalau dia tuh jualan ketika hype-nya rendah, itu orang bayarnya nggak ada dan akhirnya harganya jatuh. Dan dia juga jadi rugi karena dia nggak bisa jual di harga tertinggi. Jadi pasti dia akan jual ketika hype-nya tertinggi. Dan ketika hype tertinggi di saham CBRE adalah di 8 Oktober. Ya, ketika waktu itu pengen nyentuh 2000 dan juga keluar berita bahwa CBRE itu bakal masuk MSCI di harga 3000. Ya. Dan di situ adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk jualan. Oke, kita next, kita lanjut ke saham Koko. Ya. Kalau tadi CBRE udah selesai, ini sekarang Koko. Nah, Koko ini juga menarik karena Koko itu waktu itu sempat di call ya di grup Remora ya. Tapi ini bukan ajakan untuk membeli ya meskipun gue masih pegang. Tapi waktu itu di call di 350 ya sekitar segituan terus dia langsung naik. Ya dan sekarang harganya udah di 400. Jadi ini bukan ajakan kalian untuk membeli ya udah lewat ya udah telat ya. Dan kalau kalian pengen dapat info-info seperti itu ya gue sangat sarankan untuk kalian join kelas baik di Stockwise maupun si Remora yang which is gue dua-duanya juga gue ikut. Oke, kita lanjut. Nah di Koko ya ini kasusnya beda. Kalau yang tadi tuh lock arah ya ini enggak lock arah. Ini adalah waktu itu dijual, dia buangnya nih gue believe adalah mereka tuh di 28 sama 29 dan tertingginya itu di 29 ya di sini. Waktu itu ya harga saham Koko itu nyentuh 500-an dan ketika di 500-an itu bandar langsung buang. Dibuang lagi. Buangannya tuh juga berasa banget ya, berasa banget dan cukup kasar ya. Buang lagi 500 ya kan, dia turun lagi 500 terus sampai ke 490 terus beatnya naik lagi ya sampai 500 lebih terus buang lagi bandarnya terus turun lagi buang lagi turun lagi buang lagi jadi dia bakal buang terus-terusan ya jadi beatnya keisi dia buang beatnya keisi lagi dia buang lagi beatnya nanti keisi lagi dia buang lagi nah gitu terus sampai barang dia habis. Ya, dan itu adalah cara buat dia itu bisa jualan secara optimal. Ya, which is di tanggal segini ini harusnya udah buang karena kalau kita konfirmasi ya dari broker summary-nya, kita lihat di tanggal 29 Oktober, kita lihat nih siapa yang buang nih ya. Kalau misalkan nggak percaya ya. 29 Oktober yang buang itu MG. Ya. Dan ini besar banget buangnya 23 miliar ya dan ini net ya kalau grossnya beda ya. Pasti mereka tuh ada yang main TikTok juga ya. Jadi kalau misalkan kita net kelihatan dia itu buang sekitar 23 miliar. Dan kalau kita lihat di sini bahkan selling average mereka tuh di 455. Ya, jadi mereka nggak akan nunggu harga tertinggi untuk buang, tapi mereka tuh buangnya dicicil. Ya, ketika hype-nya masih ada, ketika bayarnya masih strong, dia jualan. Ya, dia jualan sampai barang mereka habis. Ya, jadi seperti itu ya. Dan ini juga terindikasi dari volume yang tadi gue lihat ya, yang tadi gue bilang ya, volume ya. Terus mayoritas orang juga sudah profit ya, yang mungkin beli di sini, ya beli di sini, ya volumenya juga udah nggak wajar, buangannya juga udah nggak wajar, udah di atas daripada rata-rata 20 hari. Nah itu udah tanda-tanda buat lu itu harus buang. Ya, dan kalau lu ketika udah hype gini naik ya, tapi lu masih beli, ya itu udah salah ya. Jadi lu harus lihat juga kalau lu pengen beli nih, volumenya nih. Volumenya itu kecil apa besar. Kalau lu mau beli, volumenya itu udah besar dan ketika dia itu naik harga terus dibuang lagi. Dia terus mau naik lagi, nyentuh 500 lebih, 505 dibuang lagi turun jadi 500.
Terus mau naik lagi 510, diturun lagi, dibuang lagi sampai 490. Nah kalau udah kayak gitu, ya lu jangan beli. Ya itu tandanya itu udah ada yang buang ya. Dan buangannya itu pasti udah buangan yang jualan gitu, bukan yang sesuatu hal yang bagus gitu loh. Nah, yang harus lu lakukan adalah lu beli ketika sepi nih, harusnya kayak gini. Udah sepi, harganya turun, lu beli. Nah, itu baru bagus. Nah, kebanyakan orang itu salah. Ya, dia itu beli di atas, ya, terus bandar distribusi, harga turun, terus dia cut loss. Terus nanti pas sudah naik dia beli lagi. Padahal kalau misalkan bandar, dia itu jualan di atas, terus nanti kan harga turun gara-gara dia jualan. Nanti di bawah dia beli lagi. Ya, terus pas sudah naik ke atas dia jualan lagi. Ya, jadi kalau kayak gitu makanya kalian tuh akan selalu kalah. Ya, dan itu harus dihindari. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Very simple kan sebenarnya nggak rumit ya. Dan kalau gue boleh simpulin berarti ciri-ciri atau tanda-tanda bandar itu udah distribusi adalah yang pertama adalah volume ya. Volumenya itu di atas dari rata-rata. Dan yang kedua, dia itu mayoritas udah untung ya. Seperti yang tadi kita bahas ya. Mayoritas sudah untung. Dan yang ketiga adalah buangannya itu udah kasar ya. Udah bukan cuma kecil-kecil lagi tapi buangannya udah kasar. Dan kalau kalian udah bisa melihat tiga hal ini, gue yakin chance kalian untuk atau posibilitas kalian untuk untung itu pasti lebih besar. Ya, dan kalau kalian greedy pengen coba untuk timing the top itu nggak akan terjadi dan kalian itu kemungkinan besar nggak akan bisa dapat the top. Ya, jadi kalian itu ketika ada skenario seperti ini ya harus cicil bertahap, buang bertahap. Ya, apalagi kayak CBRE seperti ini, dialog arah terus-terusan itu nggak ada salahnya untuk TP parsial. Ya, TP aja parsial. Karena kalau kita lihat di sini, ya bandar aja tuh dia buangnya itu bertahap. Ya, ini sell average dia aja di 455. Dan di sini ya di saham CBRE dia juga buang udah dari tanggal 3. Ya, mungkin dia beli di bawah, dia buang dari tanggal 3. Di tanggal 6 dia sedikit, 7 sedikit dan paling gede baru di 8. Ya. Ya oke, mungkin ya sekian buat video kali ini. Kalau misalkan nanti lo pengen dibuatin tentang bagaimana money management, itu nanti gue akan buatin video terpisah. Tapi untuk video kali ini gue cuma akan jelasin tentang ya tadi ya bagaimana cara bandar bisa distribusi barangnya dan supaya kita bisa ikutan jualan juga dan juga lebih pinter lah. Jangan sampai kita dikarungin sama bandar atau smart money terus-terusan. Ya, mungkin sekian buat video kali ini dan I'll see you on the next video. Thank you.